keperluan gue soalnya gitu. Jadi nanti Udah kayak kuliah lu, cuy. oh enggak kuliah, kita enggak kuliah, santai aja. Jadi Susah Pak dosen. Ya enggak, jangan gitu, santai aja, jangan gitu. Ini Bang Titus pengen kita langsung ke titik permasalahan dulu, minta izin ke Bang Titus dulu nih. Bang Titus mungkin salah persepsi di antara teman-temannya, ada yang mengatakan bahwa itu mereka pantengin. Enggak, jadi ada bedanya kalau kayak dipantengin itu kayak model FBS, Forex kayak gitu. Valuta asing itu yang cuman buy or sell. Dia tipenya buy or sell. Jadi punya duit, terus kemudian habis itu cuman perdagangan buy or sell. Jadi perdagangannya perdagangan dolar, perdagangan valuta asing, perdagangan komoditas gitu. Tapi kalau yang gue maksud di sini adalah supaya kalau aman, kalau yang benar-benar relax itu yang sebenarnya kita di pasar modal Indonesia, ya di pasar modal Indonesia kita beli. Nah, gue sambil iniin gue. Bentar ya. Ini gue mau. Nah, kita di pasar modal itu IDX. Jadi, ini gue buka tempat pasar modalnya. Namanya idx.co.id. Ini tempat pasar modal, Bang Titus. Jadi ini kita beli suratnya perusahaan. Dan nggak perlu kayak Bang Titus yang tadinya ngeliatin lama gitu, nggak perlu. Ya, itu nggak perlu. Terus kemudian, jadi kalau mau buka rekeningnya, ini karena kita beli suratnya perusahaan, ya, maka sampai Mas Titus sampai tua bakal nggak ada masalah gitu. Jadi kalau kita di forex itu baru masalah karena biasanya jangka waktunya sehari atau enggak 2 hari. Habis itu kalau salah prediksi, misalnya buy tapi kita nge-sell, maka duit itu hilang, ambles. Tapi kalau kita di pasar modal ini, kita beli suratnya, jadi aman. Nah, pertanyaannya, Bang Titus kan nggak tahu mau sekuritas mana yang nyaman, mau aman kan? Mas Titus buka dulu idx.co.id ini, idx.co.id, moga-moga Mas Titus kelihatan di layar. Lalu Mas Titus buka rekening, ya, buka rekening online ini nih, di rumah aja. Nah, buka online di rumah aja. Nah, ini Mas Titus, ini ada nih, yang terbaru, lihat ada yang ajaib nih, yang terbaru. Ya. Nah, ajaib ini perusahaannya sebenarnya perusahaan lama. Aslinya bukan PT Ajaib Sekuritas Asia, aslinya ada nama aslinya, perusahaannya udah lama, cuman nggak terkenal. Yang terkenal itu BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Indo Premier, CGS CIMB, Mandiri Sekuritas, Ena Korindo, Mirai Aset, isinya investor asing kan, Mirai Aset, Philips Sekuritas kebanyakan orang asing. Lalu Trimegah. Nah, pertanyaannya kenapa nggak semuanya ditaruh di IDX ini? Nah, kenapa ditaruhnya di sini? Karena inilah akun-akun yang bisa kita daftar secara online. Lainnya harus pakai, kalau yang nggak dicantumin di sini, itu harus pakai surat. Gitu. Jadi, kalau saya nih, Bang Titus, yang paling enak tetap ya, saya cuma punya 2 berdasarkan rekomendasi. Kalau saya pakainya yang pertama dulu kenalnya namanya Indo Premier. Indo Premier, kenapa aku pilih itu? Karena dia bisa menggabungkan antara reksadana sama saham, ya. Lainnya itu kebanyakan cuman di saham doang, ya gitu. Nah, kenapa sih aku pilihnya Indo Premier? Nah, tampilannya kalau ini diklik jadinya kayak gini, Bang Titus. Sorry, aku. Ya, oke. Nih ya, sorry ya Bang Titus. Ini jadi begini. Minta maaf nih, sebentar Bang Andre ya. Sabar ya. Santai, Bro. Ya. Santai. Gak apa-apa, biar gue juga sambil lihat lagi. Ya, jadi bisa juga ilmunya nanti bisa diajarin gitu. Nah, sekarang itu daftarnya bisa cukup 1 jam, nggak kayak dulu yang gua daftar dulu pakai suratnya lama banget. Ngirimnya, ya bener dia 1 jam bener ininya, ngedatanya, masukinnya. Tapi aslinya nanti kita kan harus dibuatin RDN-nya dulu. RDN-nya bisa seminggu atau enggak bisa juga 5 hari.
tergantung waktunya, tergantung kemampuannya BCA. Rata-rata sih kalau gua saranin tetap ketika buka rekening dana investornya itu dibukanya di BCA aja gitu. Nah, ini Bro, ya sorry, potong bentar. Ini boleh. dia juga nanti akan apa namanya? Via itu kan kayak nanti telepon dari sana, bukan telepon siapa namanya, kayak video call buat kayak Ya, konfirmasi. Terus waktu itu kayak gue kemarin tuh ya, foto megang KTP segala macam kayak betul. ya buat Sama, lebih karena safety-nya sih. betul. Hah? Iya. Oh, ada konfirmasi segala macam ya? Ada, Bro. Iya, Heeh. ada. Oh, Betul. Jadi kayak Kenapa? apa? Ntar di video callan sama kita, terus udah di video callan terus kita difoto sama apa kayak di screenshot atau di capture gitu di ya. HP-nya dia sambil kita megang KTP gitu. Betul. Oh, Nah, sebenarnya hampir semua sekuritas tuh berusaha kayak begini, pengennya online. Tapi Nah, keterbatasan mereka, gitu loh, kemampuan mereka, aksesnya, kemampuan, mesinnya mereka. Nah, yang paling unggul menurut saya sih, menurut gue, yaitu iPod Go ini, menurut gue, yang paling unggul. Karena sistemnya udah memadai, udah terus upgrade. NH Korindo aja gue satu lagi, gue kan punya dua sekuritas. Kalau iPod Go ini buat naro duit yang memang diperluin, tiba-tiba diperluin, jadi gue bisa naro gitu, terus kemudian habis itu nanti kalau diinvest jadi diputer untuk jangka pendek, jadi kalau mau gue keluarin, gue bisa bisa gue keluarin. Di sisi lain gue bisa juga main saham. Nah, Enakorindo itu juga sekarang daftarnya juga pakai online, tapi dia cuma bisa saham doang gitu. Jadi ini manualnya ya, paling nggak ini ya. Jadi Bang Titus udah ini ya, moga-moga paham ya sampai detik ini ya. Nanti kalau misalnya kesulitan bisa tanya gue. paham. Ya. Nah, Iya. keluar ini kalau buat Bang Titus sebagai pemula, khususnya gue juga waktu itu ngajarin ini Bang Andre juga pertama kali gue perkenalin sama reksadana dulu. Reksadananya udah otomatis dipilihin sama iPod Go. Jadi udah enak, udah nggak usah pusing, taruh aja duit. Kalau memang nggak mau main saham, taruh aja masukin ke RDN-nya nanti sama artificial intelligence-nya dipilihin ke reksadananya. Nah, reksadananya apa aja? Kan pertanyaannya gitu kan? Nah, gue buka ya. ini. Sekarang gue udah masuk nih. Gue masuk. Dia aplikasinya satu akun tapi masuk ke beberapa tempat. Kayak misalnya iPod Go ini. Satu lagi adalah iPod Pay. iPod Pay ini adalah tempat untuk misalnya lo lagi butuh duit. Lo masukin 10 juta. Lo kan nganggur. Gue jujur ya, gue nggak pernah nabung lagi di bank. Jadi gue semua duit gue tabungin di iPod ini. Karena dengan ketika taruh, duit itu langsung gue puter. Kalau lu naruh di bank, lu potongannya banyak. Gue punya 2 bank, tapi potongannya juga gede. Lebih baik gue naruh semuanya masukin ke iPod Pay. Karena untuk jangka pendek, tapi pada saat gue harus bayar kartu kredit, utang segala macem, gue langsung keluarin pakai iPod Pay ini. Sama, satu akun doang. Keluarinnya cepet. Reksadana biasanya ngeluarinnya kan butuh 2 hari. Karena masuk aja ketika lo duit dimasukin, dipercayakan kepada fund manager untuk diputer, lo butuh 2 hari. Tapi keluarnya ketika lo lagi butuh banget, kan nggak mungkin 2 hari kan? Maka iPod itu menciptakan aplikasi yaitu namanya iPod Pay supaya pada saat itu juga lo lagi urgent butuh keluarin duit, saat itu juga duit itu keluar, tapi nanti baru dikurangin dari nilainya dari investasi lo dikeluarin pelan-pelan sama mesinnya, artifisialnya, begitulah kurang lebih. Bang Andre juga pasti udah paham nih. Tapi pelan-pelan ya Bang Titus, santai aja, relax aja pelan-pelan. Gue juga. Iya. Nah sekarang gue langsung masuk, tapi gue langsung mau namanya nah ini ada namanya iPod. Semua nanti aplikasinya jadi satu namanya iPod di HP-nya ini. Jadi masuknya ke Ya, gue udah download sih bro. Oh udah ya, oke ya. Oke kalau udah, moga-moga lo paham, gue langsung masuk nih. Nah ini gue tunjukin real, gue tunjukin rekening punya adik gue yang gue kelola. Dia punya duit, tapi dia nggak bisa kelola. Tapi gue selalu ajarin. Oke, ini gue, bentar ya, ini gue matiin dulu nih, karena passwordnya ntar ketahuan. Bentar ya. Kan bintang. Ya, tetap aja. Kan kagak, kan ada tombol cuy.
Kan Bintangnya banyak itu. Bintangnya kan 7. tombolnya 3 kali, cuy. Iya. Iya, kan Kayaknya isinya tombolnya. banyak nih kayaknya nih. Iya enggak, kan gue tunjukin ke lo Tombol biar yang lo banyak percaya. isinya banyak. Kan ini kan, Siap. nah, jadi gini, Bang Titus karena Bang Titus belum ngerti. Ini kuncinya double Bang Titus. Jadi setelah password udah di dalam, lu ada password lagi di dalam. Karena apa? Karena biasanya menghindari dibobol, Bang. Gitu. Ya. Soalnya pembobolan tuh Kelihatan, ngeri bro. banget. Gitu, karena nih, udah oke. Sekarang nih, nah oke ya, gue tunjukin dulu. Nah, yang gua maksud, di layar udah kelihatan ya? Selamat Belum. Nah, ini Dani. Ya, selamat datang buat Hendika Solim nih. Bang Hendika, mana wajahnya nih? Bisa kelihatan nggak nih? Halo, Wis. bisa. Lihat sekali aja gua, biar gue yakin. Ya bentar. Ya, malu cuy. Iya, dia Matiin malu. aja udah. Aktifin kamera bentar. Wes. Muka kusut soalnya di rumah. Halo. Weh. Mari, selamat. Gue boleh nanya dulu ya, Selamat. udah punya sekuritas belum? Atau apa gitu? Ajaib. Oh, Ajaib. Oke. Ajaib Ya. sistemnya sama ya? Ajaib sistemnya sama, tinggal beli aja gitu ya? Iya. Oke, terus kemudian baru masuknya kapan? Baru masuk, Bang Hendy? Apanya? Masuk sekuritasnya? Iya, sekuritas. Kira-kira seminggu baru buat Seminggu. account soalnya. Bang Hendy di situ bisa reksadana nggak? Maksud gue kan memang beli saham bisa ya, tapi reksadananya Ya. ada nggak Bang Hendy? Di sini ada sih. Ada ya? Gitu. Ada. Ini. Ya, Bisa. tapi oke, sip. Thank you. Nanti kita bisa tukar-tukar ide. Kalau ini, jadi gue tunjukin kalau gue kan kenalnya iPod ya. iPod gue ini, jadi yang gue bilang, kalau misalnya kayak Bang Titus tadi, Bang Titus ini kebetulan belum kenal sama sekali ya. Jadi di sini sebentar. Terus kemudian ini kalau misalnya udah masuk, nanti akan ngelihat dari member area. Sebentar, gue geser dulu ini layarnya. Dari sini nanti keluar begini ada data, terus kemudian Bang Titus bisa kelihatan ya? Bisa ya Bang? Bisa. Oke ya, nggak apa-apa deh di layar dimatiin aja kalau takutnya ininya nggak kuat. Nah, penempatan. Nah, ini kalau misalnya, thank you ya Bang Endi, udah sambil lihat aja. Nah, ini penempatan. Oke. Ada namanya penempatan otomatis. Nah, ini yang gue bilang reksadana pasar uang, resikonya kecil, dan ini mereka naruhnya di reksadana pilihan ini, yang mereka udah seleksi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, gue ceritain dulu. Ya. Ada 7, dulu ada 8. Satunya adalah punyanya si MNC Fund, reksadana pasar uang. Tapi MNC-nya bermasalah, akhirnya dikeluarin dari listnya mereka. Gitu. Jadi sisanya ini. Gitu. Nah, ini punyanya BNI, punyanya Mandiri, punyanya Maybank, punyanya Pinnacle. Pinnacle itu fund manager. Ini fund manager semua. Ini Premier dari punyanya Indo Premier. Ini punyanya CMB Niaga, Principal Cash Fund. Ini punyanya Secure Invest Management. Nah, cara ngelihatnya, ini performa di masa lalu. Kalau 1 bulannya dapat bunganya segini, dari duit yang dimasukin, ini ancerannya dulu ya. Jadi kalau dibiarin 1 tahun, ini bunganya lebih tinggi daripada deposito untuk jangka pendek ya. Jadi ini adalah AUM-nya adalah uang yang dikelola mereka ya. Nah, ini diingat aja, boleh dipotret untuk menunjukin rekening yang gua kelola punya adik gua. Ini informasi kas. Ini datanya. Di sini langsung kelihatan ada dana tersedianya. Nah, gue jelasin dulu. Di sini ada dana tersedia, ada dana lancar, ada dana tersedia itu uang yang tunai. Dana lancar adalah duit yang di reksadana yang kapanpun bisa diambil gitu. Tapi posisinya lagi di reksadana. Nah, gue tunjukin ke portofolio. Ya, inilah dia. Jadi yang gue bilang buat Bang Andre, dana yang misalnya totalnya 100% dibagi, kalau Abang lihat di sini, ya, nih, nah, nanti tampilannya begini, lihat. Nah, lihat kan reksadananya, tadi ada 7, tapi ini sama sistem dipilihnya cuma 5. Ya. Ya, karena yang tadi lo centangin cuma ada 5. Betul, benar banget. Jadi nanti misalnya Bang Titus pengen masuk, mau belajar dulu di awal,
tapi nggak pengen masuk ke saham dulu, pengen belajar masuk di awal. Ada nggak sih alatnya misalnya secara otomatis diemin duitnya, di reksadana diemin duitnya, belum masuk ke saham, tapi duitnya diputar sama dia? Ada, ya iPod. Dia secara artifisial akan memasukkan duitnya ke reksadana pilihan secara artifisialnya. Maka cara melihatnya gini, kalau di data ini yang paling kanan adalah duit gua awal semula, yaitu 11.386, ya. Lalu setelah itu dalam perjalanan karena reksadana pasar uang dimasukinnya itu dana yang reksadana adalah dana kumpulan dana bersama-sama para investor lain untuk digabung diinvestasikan oleh fund manager ke obligasi dan deposito jangka pendek gitu. Jadi keuntungannya adalah di sini nih kelihatan nih 11.000. Semakin duitnya gede, semakin duitnya kita dari gajian kita masukin secara otomatis, maka juga keuntungan yang akan kita terima itu juga semakin gede. Tapi ada triknya. Nanti aku kasih tahu triknya. Udah kan ini gede ya, dan ini totalnya marketnya saat ini. Tapi ini total ini udah ditambah uang yang semula tadi. Jadi segini. Oke. Oke ya. Moga-moga udah sampai ngerti di sampai sini. Nah, ceritanya ini duitnya Abang nih, duitnya Bang Titus. Bingung kan? Udah kan reksadananya didiemin aja berbunga, Bang Titus. Dibiarin tidur udah berbunga, tapi penasaran kan, pengen masukin ke saham, gitu kan? Nah, dari sini kita bisa langsung beli sebenarnya saham, bisa. Tinggal ketik aja di sini ada search kan, tinggal beli saham apa gitu. Nah, kalau yang gue beliin buat adik gue, misalnya di sini contoh ya, ini sahamnya yang kelihatan. Nah, ini Unilever nih. Ya, Unilever. Oke. Ini Unilever, cara bacanya, gue beli ini totalnya adalah 2.359. Lagi minus 79.000, tapi gue belinya 3 lot doang. 3 lot itu, satu lotnya 100 lembar. Kita wajib beli kalau saham itu 100 lembar, yaitu satu lot hitungannya. Gitu ya. Jadi ini duitnya, dari duitnya harusnya totalnya kalau capital gain-nya naik, maka pasti lebih tinggi nilainya nilainya ini pasti maksudnya ini kan awal, ini pasti harusnya lebih tinggi. Kebetulan kalau minus bukannya duitnya hilang, duitnya bukan hilang, tapi mengalami diskon gitu. Jadi caranya adalah duit yang tadi, yang kan di sini ada reksadana nih, ya Bang ya, Bang Tito sama Bang Andre. Nah, langsung dibeliin aja lagi caranya. Pas lagi mau beli, caranya cuma tinggal atau ketik di sini UNVR, ya. Di sini kalau aku ketik gini, aku ketik ya. Nah, ini kan keluar nih sahamnya. Nah, tampilannya kalau di iPod gue tampilannya sebentar kayak gini nih Bang. Tuh. Jadi gue belinya, kalau gue biasa belinya, nah ini kalau hijau, kalau dilihat tampangnya hijaunya banyak ke sini, ya. Kalau hijaunya ini garisnya banyak gini, berarti dia mengalami kenaikan. Kalau tampilannya banyak yang merah, berarti mengalami penurunan. Begitu. Nah, cara belinya pertanyaannya gimana? Bang Titus sekarang udah masuk saham ya. Ini juga Bang Andre udah masuk saham nih. Bang Yendi juga moga-moga jauh lebih paham dari saya. Ini adalah barisan harga ya. Harga per lembarnya ya. Dan ini adalah lot yang mereka orang-orang pada pengen beli. Oke. Ini ya. Ini harganya. Ini adalah lot yang mereka pengen beli. Ini barisan ini adalah orang yang pengen ngejual, barisan ini adalah orang yang pengen ngejual, dan ini adalah jumlah lot yang pengen mereka jual. Nah, kalau misalnya kalau aku ya biasanya strategiku, supaya bisa dapat, kalau misalnya harganya udah turun banget, minus ya, turun banget harganya, aku kasih bocoran. Kalau Unilever, bagusnya Unilever itu, beli harga sahamnya itu harus di bawah 7.300. Berarti kalau dia nanti turun sampai 7.300 ke bawah, sampai 5.000, sampai 6.000, itu harus diambil. 1 lot kayak, 2 lot kayak, 3 lot, terserah sesuai dengan kemampuan keuangan. Gitu. Tapi harganya posisinya sekarang 7.600 ya, naik lagi nih, terbang nih. Ya. Kalau mungkin aku lihat sahamku sekarang pasti udah terbang nih. Ya. Ini posisinya 7.600. Oke. Maka cara kalau misalnya belum punya saham ini, mau ngambilnya gimana supaya cepat? Ngambilnya adalah di tempat orang yang pengen ngejual, yaitu di barisan ini. Tapi aku saranin ngambilnya di angka yang paling atas. Gitu. Karena orang ini kan pengen ngejual.
Nah, Bang Andre sama Bang Titus mau ngebeli nih. Ceritanya udah jatuh dalam nih. Nah, belinya di barisan ini, Bang. Boleh juga kok di barisan ini, di antri ya, tapi ngantri. Kayak kita orang ngantri aja. Kita beli juga ngantri, nggak bisa langsung ya. Banyak yang nanya ke gue, kok gue langsung beli, kok nggak langsung dapet sih? Gitu, kenapa sih? Ya kan ngantri. Kita ngantri. Sekarang orang yang ngantri, di harga pengen beli nih, di harga 7.600, itu ngantrinya, orang yang ngantrinya tuh ada 2.555. Tergantung orang yang mau ngejualnya ada nggak di harga ini, lepas ini. Nah, kalau Abang Andre sama Bang Titus mau mesen, maka Bang Andre kalau udah pasang di harga, oke, gue mau beli di 7.600, ngantri satu lot aja. Kalau belum dapat, ya berarti bukan rezekinya. Karena lagi ngantrinya banyak dan nggak banyak orang yang lepas, gitu. Karena gitu. Oke? Mungkin ada pertanyaan dulu. Aku nggak mau ini. Ada pertanyaan, Bang? Silakan. Untuk satu ini sih jelas. Nah. Oke, ya. Jadi cara belinya itu. Contoh, lo kasih gua Bang Titus atau Bang Andre, kasih salah satu saham, kasih contoh. Oh, gua tunjukin dulu. Gua tunjukin dulu. Sebelum lanjut lagi, pengen nanya. Ini kan tadi kalau misalnya lu bilang beli di harga 7.600, berarti kan yang ngantri jumlah orangnya sampai 2.555 orang yang ngantri. Ya. Tapi kalau misalnya lu beli di angka yang 7.625, apakah itu ngantri juga? Enggak, itu malah orang yang pengen, itu adalah di sana adalah orang-orang yang pengen ngejual, lagi nunggu siapa yang mau beli. Pasti lo dapat, Bang. Pasti lo dapat. Pasti dapat. Nah, kalau lo pengen beli, kalau lo pengen beli, pasti lo pengen beli barangnya paling murah kan, yang termurah di antara mereka yang ngejual kan. Oke. Lo pasti beli di sini, Mas. Pasti beli di sini, Bang, pasti lo. Gua juga triknya begitu. Oke? Iya. Oke. Nah, itu trik, nanti ada dalam perjalanan ada trik-trik khusus. Kalau gue selalu beli pokoknya di sini. Kalau ngejual pasti gue di sini. Tapi gue udah memperhitungkan capital gain-nya udah gue dapat nih. Misalnya udah sekitar gue dapat cuannya, misalnya gue beli terus nanti dia, nah gue kasih tahu salah satu saham ya. Ini yang Unilever. Kalau dia catat baik-baik nih, gue dicatat. Pokoknya lo harus ingat Unilever kalau di bawah 7.300 dia jatuh besok ada krisis apapun. Kalau di bawah 7.300 lo wajib ambil. Dan ngelepasnya, ingat baik-baik, rumusnya nggak akan pernah berubah. Di atas 8.000 ngelepasnya. Mau 8.100 kayak mau 8.200, pokoknya bergerak itu. Nah, dan gue selalu ngelepasnya pelan-pelan. Ceritanya, gue beli ketika turun di bawah, misalnya dia turun ke 7.300, gue pasti biasanya beli 10 lot. Oke? Strateginya, 10 lot lo beli. Karena mampunya lo beli 10 lot. Oke? Terus kemudian dalam perjalanan, lo harus bersabar menunggu sampai dia terbang ke ceritanya di atas 8.000. Nah, pas nyentuh 8.000, pasti lo udah dapat hitungannya, udah dapat cuan karena ada average. Pada saat itu lo dapat nilai average-nya. Nah, waktu lo nyampe ke 8.000, lo langsung kelihatan tuh di tadi yang gue bilang. Langsung ketahuan di sini, sebentar ya, gue di sini. Gue ke ininya, ke membernya, ke portofolionya, gue tunjukin. Kalau lo cuan atau lo minus mengalami diskon, itu nanti ketahuan di sini. Nah, ini agak internetnya ya, mohon maaf nih. Tuh, lihat tuh. Aduh. Berubah mukaku. Bentar. 7. Nah, ini mohon maaf karena dia kuncinya ini sangat ini banget ya, hati-hati banget karena dia memang ketat ya, termasuk ketat karena demi keamanan ya. Nah. Oke, gue masuk ke portofolionya tadi. Nah, mendingan di sini. Ya. Lihat di sini. Nah, ini reksadana, nah ini sahamnya. Oke.
memang paling enak semuanya itu digerakin pakai HP. Di Enakorindo juga pakai HP lebih enak, lebih cepat. Di Indo Premier juga pakai HP juga lebih cepat. Kayaknya Ajaib juga Bang Endi ya, cepat juga ya pakai HP ya. Ajaib cuma di HP. Oh iya, setahu di saya. HP ya. Nggak bisa di ini ya, di komputer ya. Belum pernah coba kayak. Oh, belum pernah coba. Oke. Thank you infonya. Jadi ini terus kemudian kalau ini, nah ini kan minus. Kalau dia terbang, misalnya ceritanya UNVR besok nih, ini kan harga list price-nya ya. 7.600 posisinya. Nah, ini punya adik gua itu di leverage di average-nya itu setelah beli 3 lot itu di 7.800. Posisi sekarang 7.600. Berarti dia mengalami diskon, masih diskon. Gua bisa serok ke bawah lagi, gue beli tambahin, ini bisa 0. Artinya gua lebih banyak akhirnya banyak membeli lembar sahamnya supaya jadi minusnya jadi kecil. Apakah bisa ya? Sorry, bentar. Ini kan lo minus ini berarti waktu kemarin beli itu di harga berapa? Di harga 7.900. Lalu gue beli kecil pelan-pelan ke bawah. Akhirnya average-nya di antara 3 lot ini jadinya 7.864. Oh, oke. Sorry. Ya, nggak apa-apa. Ya, yang penting ngerti sampai detik ini. Jadi kalau ini 7.000 misalnya, dia turun menjadi 7.000 terakhir harganya 7.300 atau jadi 5.000, maka ketika gua serok lagi misalnya gue beli lagi, kan udah punya 3 nih, gue beli 7 lot, maka nanti average-nya berubah bro, jadi turun gitu. Oke. Ya, jadi turun. Artinya saham lo, nilai kesuratnya saham lo akan berpotensi capital gain-nya akan makin gede ketika dia nyentuh nanti terbang menuju 8.000. Bingung ya lihat ini, gua tunjukin pakai ini. Lo pakai Google aja, lo sebenarnya bisa. Lo ketik aja nama sahamnya, saham emiten itu cuma ada 4. Kalau misalnya Adikarya, lo pernah lihat Adikarya, ada ADHI, gitu kan, Unilever, UNVR. Tapi lo belakangnya tambahin aja IDX. Nanti Google itu akan memberitahu lo posisi kayak gini. Sebentar ya. Bentar. Ya, yang naik turunnya setahun. Betul banget. Gampang banget lihatnya. Bang Andre juga gue jelasin, Bang Titus gue jelasin juga ini. Nah, ini faktor internet ya. Sebentar ya. Mohon bersabar ini. Nah, gini cara lihatnya. Lihat, terbangnya lihat nggak? Iya. Satu hari ini. Tuh, lonjaknya. Ya. Ini ada 1 hari, ada 5 hari, ada 1 bulan, ada 6 bulan, ada year to date selama 12 bulan, ada 1 tahun, ada 5 tahun, ada max-nya. Gua mau ngajak untuk ngelihat max-nya total yang dari 2008 menuju ke 2020. Oke? Lihat ya. Gua lihat. Ini posisinya dan ini yang paling tertingginya. Bang Titus bisa kelihatan? Pernah bisa? Bang? Ya. Pernah nyentuh di 2018 di harga 10.000. Oke? Ini trennya lagi turun. Oke? Trennya lagi turun tapi karena barang bagus menurut gue semakin turun karena ini barang bagus, nggak usah takut untuk beli lotnya pelan-pelan kalau duitnya terbatas. Oke? Gua mundurin jadi 5 tahun. Oke? Yang kemarin, gue mundurin aja 1 tahun. Nah, ini yang titik yang paling terendah kemarin pas lagi pandemi. Lihat tanggalnya, tanggal 24 Maret, persis saat itu gue beli waktu itu. Di harga sekitar 6.000, tapi ini waktu itu nyentuh 5.000. Karena kita nggak pernah tahu pasar ini makin ke dalam atau makin turun atau makin naik. Tapi biasanya kalau barang bagus, turunnya itu susah. Jadi kalau barang bagus, lagi turun dalam, harus diambil. Karena biasanya turunnya itu susah. Ya, ini 5 tahun. Nah, ini barang ini keluar, orang semakin banyak keluar, justru malah sebenarnya banyak orang yang makin masuk ke dalam karena ini barang bagus. Tapi waktu pas pandemi, orang sama-sama lagi keluarin duitnya. Nah, ini maksud gue. Lihat, tadi posisinya 7.600, nanti kalau bisa sampai nyentuh 6.000, jangan ragu untuk beli lotnya. Pastikan dulu duitnya harus tersedia sesuai dengan kemampuan. Jangan dipaksain, jangan ngutang sama orang, ya karena gue tahu ada juga yang maksa-maksain ngutang sama orang, gitu. Jadi dihitung berapa lot kemampuannya, gitu. Artinya kalau lihat dari grafik ini, barang ini suatu hari nanti bisa berpotensi tetap terbang ke 8.000. Ini kan bisa kan? Ke 9.000 bisa. Oke? Tapi itu butuh waktu.
Gitu, maksud saya. Gitu, ya. Betul. Kalau nggak mau, sekali lagi, kalau ragu di saham, tapi pengen masuk saham, ya, tapi agak sedikit ragu, jangan masukin seluruhnya uangnya ke saham. Beli aja satu lot, turun lagi nanti beli satu lot, gitu. Nah, trik gua adalah seperti ini. Aku tunjukin ya. Ini 1 tahun. Banyak orang sering banget ketika udah jatuh di sini, orang pada nyerok, istilahnya ngambil barangnya. Lalu begitu dia udah terbang di sini, dia lepas semuanya. Ternyata dia kesel karena ternyata barang itu malah terbang tinggi ke atas. Andai kata di sini ya. Nah, dia lepas di sini di 7.500. Ternyata dia menyesal karena dia melepas semuanya dan ternyata masih bergerak ke 8.000. Cara gue gimana? Pada saat gue selalu belinya, ini gue misalnya beli 10 lot di harga 5.650. Kalau gue udah merasa di sini capital gain-nya udah cuan, maka gue lepas di sini. Tapi gue selalu sisain 1 lot. Gitu. Kenapa sisain 1 lot? Karena 1 lot itu megang harga bawah di sini. Gitu. Oke. Jadi pada saat ngelepas di sini, biarin dia naik ke atas. Tapi besoknya kalau ternyata turun lagi ke bawah, lu masih punya harga bawah dan lu boleh serok gitu. Makanya saham-saham gue itu biasanya sisanya 1 lot tapi persennya, capital gain-nya naik persennya itu sampai 58%, 60%, 70%. Karena gue nggak lepas gitu. Gitu. Jadinya gue tetap bertahan gitu. Jadi nanti kalau dia jatuh lagi turun ke bawah, lu udah misalnya lu beli 10, lu ngelepas 9 aja udah cukup rezekinya. Lu pegang 1 supaya lu tahu kapan momen saat itu lagi turun banget dalam, lu serok makin dalam makin baik. Gitu. Oke, mungkin itu dulu. Oke, silakan. Lu mau tanya yang saham apa? Mungkin Bang Hendy mau ada rekomen saham, mau tanya apa gitu? Nah, kalau aku kenali, ini aku kasih tahu ya, ini ada satu website yang sering aku pakai, ini kok ganggu banget. Bentar ya. Nah, ini ada namanya dunia investasi. Seringkali kita pengen tahu harga sahamnya. Kalau ini websitenya tetap ya begini-begini aja, tapi dia bisa memberikan data. Contoh gini, ini Telkom ya. Telkom kan turun lagi. Kemarin Telkom tinggi banget. Itu bisa dikasih tahu nih tanggalnya. 15, tanggal 16-nya itu investor asingnya masuknya gila-gilaan banyak nih 2 kali. Kemarin investor asingnya turun lagi, keluar lagi. Tapi bisa ketahuan harganya, high-nya berapa, low-nya berapa, close dia penutupannya jam 3 tuh berapa, ketahuan. Ya. Open-nya mulainya pagi jam 9 berapa, terus high-nya dia ngelompatnya ke arahnya berapa, low-nya dia turunnya ke berapa, close-nya berapa. Ini semua detail ada. Bahkan tanggalnya mau sampai yang tahun yang jebot juga ada tuh. Ada semua. Websitenya ya sederhana begini, tapi kan kadang-kadang ada orang yang, nah ini Telkom kemarin kan turun drastis banget kan, karena ini investor asingnya pada keluar semua, gitu. Pas begitu 2 kali tiba-tiba dia naik, udah keluar nih banyak kan, jumlahnya banyak, tiba-tiba dia melambung tinggi kemarin udah ngambil cuannya gue. Dan ini cuma 2 kali, ini merahnya banyak banget, dan ini cuma 2 kali langsung tinggi. Karena apa? Biasanya langsung bisa melejit ke atas karena satu orang itu megang duitnya gede banget. Ya, jadi investornya misalnya perbandingannya adalah bisa terbang tinggi itu karena satu investor megang duitnya banyak. Kalau misalnya jumlah investornya gede, orangnya jumlahnya banyak tapi duitnya cuma 100.000, 200.000, jadi naiknya susah, naiknya pendek gitu, ya. Gue selalu bilang hati-hati dengan namanya, gue tunjukin beberapa saham yang biasa dari dulu sampai sekarang, bahkan bank yang tetap jadi acuan. Nah ini bagus nih, ini keren nih. Oh ini masih 34. Nanti kalau turun di bawah 30.000 diambil ya nih ya. Kalau misalnya bisa nyentuh di bawah, ini kan pernah nih 5 tahun terakhir kan pernah jatuh di sini nih 25 nih. Ya kan sekarang masih ini. Kalau nanti jatuh lagi di sini diambil. Nah, ini
Kalau yang max, lihat deh ritmenya. Set. Nah, investor tuh percaya banget kalau bisa terbangnya kayak begini. Ya, iramanya kayak begini bisa. Ya, harganya, Bang itu sudah tahu nih harganya berapa, Bang? Satu lotnya, Bang. Moga-moga ngerti ya. 28.000 ya. Cih. 34.300. Sekarang 34.300. Tapi pada tanggal 28.300. Berarti beli satu lotnya berapa, Mas? Kali 100 wah. Kali 100 ya. 3,5. 3,5 ya. 3.430 lah. 3 juta. No. Bang Titus punya nggak uang kalau mau beli satu aja didiemin buat 2 tahun ke depan. Satu aja, satu lot. Karena semakin mahal ketika dia naik capital gain-nya, itu cepet banget ini. Kemarin teman kantor ngomong, kan baru belajar juga ya. Baru belajar. Tapi kalau nanya, ini manajer nanya ke gue, kalau gue beli 2 lot aja BCA bisa nggak? Bisa, Pak, tapi diemin 2 tahun ya, gitu. Terus pas kemarin, gila banget itu. Gue beli cuma 2 lot doang, begitu cuma beda jeda naik capital gain-nya ke atas 2 digit 2 tick atau 3 tick. Gila ya, keuntungannya gede. Iya, Pak, semakin mahal, semakin capital gain yang didapat tuh makin gede. Semakin murah. Belilah. Apa? Belilah. Tipe gua nggak akan ngejar barang-barang yang mahal, tapi kalau dia nanti jatuh, gua udah tahu batasannya. Gua akan beli Bank BCA ini kalau nanti di bawah 30.000. Kalau jatuh lagi. Gitu. Oke. Gua lebih baik kalau lu punya duit banyak 1 miliar dan orang, makanya kenapa ya harap dimaklumin kenapa orang tajir makin tajir. Ngerti nggak maksud gua? Ya. Main gini ya. Betul. Ya taruh aja orang tajir 1 miliar dia punya. Taruh gini diemin 1 tahun, tajir lagi ntar dia. Ya itu maksud gue. Andai kata orang miskin kita ajarin dan dia memang ngerti, tapi kan nggak punya duit sebesar 3 juta, bro. Gitu. Pegang aja ini saham gitu. Terbukti kuat kok. Ya, oke. Bang ini monggo. Misalkan punya saham, punya 5 lot. Ya, oke. Terus udah cuannya udah bagus. Ya. Kan tadi dibilang sisain 1 lot. Yes. 4 lotnya dilepas misalkan. Ya, boleh. Nah, terus saham itu grafiknya turun. Oke. Jadi misalkan beli di awal itu cuma 5.000, terus turun lagi di 4.000. Oke. Nah, saham 1 lot yang sisa ini terus mau beli lagi kan? Ya. Beli lagi 1 lot lagi misalkan di 4.000. Nah, jadinya nanti 2 lot. 2 lot ini nanti patokannya di 4.000 atau 5.000? Di bawah, di average. Kan ceritanya lu belinya Bang, kan lu kan di 5.000 tadi kan? Ya 5.000. Tiba-tiba turun ke 4.000 kan? Nah, di angka 4.000 sama di angka 5.000 itu digabung, di average, jadi 2 lot. Jadi jumlahnya posisi 5.000 ditambah 4.000 dikali ditambah kemudian dibagi 2. Nah, itu average-nya. Jadi sekitar 4.500. Gitu. Iya. Tadi kan ada tuh average price yang tadi lu kasih itu tadi. Betul. Itu maksud gue. Jadi jadi kalau sekali lagi kita masing-masing sebagai investor beda tipe-tipenya, ya. Mungkin ada yang pemberani, ada yang model kayak gua, ada yang model kayak orang yang suka ngelepas aja, macam-macam. Semua kebijaksanaannya masing-masing, ya. Tapi kalau gue pasti biasanya begitu. Gue akan selalu dari mentor gue yang ngajarin, beberapa mentor, 3 mentor ngajarin, itu cara gue. Jadi gue pasti selalu tinggalin satu karena biasanya kalau lo udah jual, pas udah jual semua, dipikir bakal nanti besoknya pasti turun. Tapi ternyata besok terbang. Nah, makanya lo masih punya satu, biasanya begitu, suka begitu. Iramanya suka begitu. Lo punya 5. Misalkan tadi ngambil contoh yang tadi dari 5.000. Terus kan sisa 1 lot nih, terus pada saat 4.000 dibeli lagi. Kenapa nggak yang sisa 1 lot yang 5.000 tadi dijual, terus begitu udah dijual ditambahin lagi di 4.000 tadi, nggak bisa? Apa butuh proses? Butuh proses, bro. Itu kan gini. Lo kalau gue ya tipenya kan gue kan nggak selalu ngamatin kan kalau biar ini memang tipe gue ya, jangan diikutin. Memang gue selalu biarin gue sisain satu biar gue tahu posisinya lagi di mana. Gitu. Padahal sebenarnya lu udah cuan sebenarnya. Gitu.
Tapi lu udah cuan, tapi lu memang gue sengaja tinggalin satu sehingga gue tahu iramanya. Ketika iramanya dia jatuh, pas lagi kayak pandemi, tiba-tiba nanti tahun depan ada pandemi kedua misalnya, ya kan? Ceritanya nih, ya amit-amit deh, pandemi kedua, tiba-tiba jatuh lagi, investor asingnya keluar. Nah dia harganya turun. Nah lu serok, lu masuk gitu. Kan ada minusnya kan, ada minusnya itu tadi. Nanti kan ketahuan. Nah minusnya berapa persen gitu. Kan tadi gini. Ini kan ada nih persennya nih kelihatan ya. Iya. Nah, kalau saran gue, begitu dia turun, ini kan Unilever, gue kenapa nggak beli lagi sih kalau udah tahu turun 3%, terus cuma 3 lot, terus ini udah minus 3%, kenapa gue nggak beli lagi? Gue selalu punya pertimbangan, gue akan beli pada saat dia minusnya posisinya minus 10%. Gitu. 10% dari harga pertama kali lo beli atau dari last price? Langsung lihat ini aja, nggak apa-apa. Lihat ini aja, nggak apa-apa. Oh, dari persentase pop. Iya, betul. Benar. Kadang-kadang kayak kemarin ya, ini gue share aja. Gue waktu itu strategi gini gue pakai waktu Unilever kemarin pas pandemi kan jatuh dalam. Terus gue beli pada saat jatuh, gue tunggu aja jatuh. Terus waktu 6.000, terus kemudian ternyata dia udah gue beli. Gue waktu itu awalnya beli 1 lot, terus kemudian habis itu dia turun. Gue beli pas dia minus 5%, gue serok lagi. Terus kemudian kan diakumulasi, kelihatan lagi kan persennya berapa. Terus kemudian dia turun lagi 5%, dia turun lagi, gua serok lagi 1 lagi. Akhirnya kurang lebih sekitar seminggu lah. Ya seminggu kan lumayan ya, nunggu seminggu ya kan dapat 500.000 juga udah lumayan kan. Itu seharga emas lo beli kan. Iya. Betul. Gitu maksud gue. Daripada lo beli emas, mendingan lo beli saham gitu. Gitu maksud gue. Gitu. Ini trik gue ya. Sekali lagi ini trik gue nggak bisa maksain ke Bang Endi, Bang Titus sama Bang Andre ya, ini tipe gue gitu ya. Tapi kenapa sih gue rekomendasinya itu ke Ipodgo? Pertanyaan gitu. Oke, kenapa gue nggak rekomendasi ke Enakorindo? Enakorindo gue juga gue pakai di sana ya, itu buat second option. Tapi yang paling menarik adalah ketika gue masukin di Ipodgo. Pada saat lu punya duit tapi belum di saham, duit lu masukin ke reksadana, ketika duitnya habis itu lo ketika mau beli saham, lu bisa beli sahamnya. Pada saat lu ketika udah nyampe cuan, begitu lo lepas, kalau di sekuritas lain duitnya, gue nggak tahu ya kalau di Ajaib gimana, begitu udah di cuan, udah dapat cuan, dilepas, duitnya akan diem aja di RDN. Tapi kalau di Ipodgo, duitnya begitu dilepas, dia langsung dimasukin ke reksadana pasar uang, bro. Jadi lu udah dapet cuan lu dikembangin gitu. Oke. Otomatis berarti itu ya? Otomatis, bro, karena ada artificial intelligence-nya. Setahu gue, Mirai Aset aja yang investor asing, Mirai Aset yang sekuritas yang lebih dominan buat orang asing aja, itu aja Mirai Aset aja kayaknya nggak punya deh, nggak tahu ya, kayaknya nggak punya dia yang otomatis kayak iPod ini. Makanya kenapa banyak banget direkomendasi dan banyak cerita dari orang-orang buat para pemula banget baiknya menggunakan Ipodgo. Karena sebenarnya ini ketertarikan. Makanya Raditya Dika kan orangnya mager banget. Raditya Dika kan stand up comedy. Dia kan mager banget tuh orangnya. Dan nggak mau pusing kayak Bang Titus. Nggak mau pusing kayak begini-beginian. Makanya dia akhirnya pakai Ipodgo ini. Gitu. Dia pakai Indo Premier. Jadi caranya dia adalah, contoh ya, dia beli misalnya ada saham Unilever, ada Bank BCA, ada itu. Nah, duitnya dia kan tiap kali kan duitnya dapatnya banyak tuh dia. Nah, dia nggak mau pusing. Begitu dia udah dapet, dia masukin ke reksadana. Begitu dia masukin ke reksadana, dia ngerasa ada sahamnya lagi turun, dia masukin aja tuh duit. Bodoh amat, nggak pentingin naik turun. Dia masukin jebret Unilever, jebret BCA. Udah. Besoknya bulan depan dia dapat duit lagi. Jebret dia masukin lagi, bodoh amat dia. Jebret masukin lagi. Jadi semakin nilainya itu dia semakin namanya average cost dollar. Jadi dollar cost average ya namanya. Jadi mau naik mau turun bodoh amat, yang penting dia masukin. Jadi nanti begitu dia melejit ke atas, cuannya jadi banyak banget, capital gain-nya begitu. Nah, dia kemarin sharing di Indo Premier, dia sharing saat ini gara-gara pandemi,
Karena dia juga orangnya mager kan, nggak ngerti begituan. Jadi akhirnya sekarang dia lagi posisinya lagi diskon banyak, artinya dia lagi minus banyak. Jadi dia nggak mau keluarin dulu. Dia berharap tahun depan atau 2 tahun lagi duitnya melunjak ke atas, terbang ke atas, dari baru dia keluarin. Begitu. Ya. Oke. Semoga Bang Titus sama Bang Andre paham nih. Nah, jadi Bang Andre, nah kalau di total ya Bang Andre ya. Jadi ini punya rekening punya adik gua. Jadi reksadananya itu totalnya 11.397 ya. Sahamnya itu totalnya 2 juta. Artinya gua selalu punya strategi. Kalau gua kelola pun ini juga gua kelola buat adik gua. Pokoknya 70% lo taruh di reksadana, sahamnya itu adalah 30% ya. Ibaratnya begitulah acuannya. Oke? Buat ngamanin. Artinya begini. Kalau lagi situasinya lagi jangan pengen ngebet banget beli saham buru-buru, beli langsung lotnya banyak. Kalau duitnya banyak nggak apa-apa. Kalau nggak ada serinya nggak apa-apa. Kalau kita duitnya terbatas, kalau ini kan di total kan 11 tambah 2 juta kan, dikit kan. Nah ini memang ada yang standby nih, dana standby-nya ini 11 juta ini. Gue bisa beliin saham, tapi gue harus punya strategi ya. Karena di sini di reksadana ini juga menghasilkan duit secara otomatis, lo tidur aja jalan. Kalau saham jalannya hanya pada saat jam perdagangan, Bang, gitu. Kalau saham jalannya hanya saat jam perdagangan, tapi kalau reksadana jalannya lo tidur ini jalan, gitu. Oke. Nah, strategi yang nggak banyak orang tahu adalah kapan sih kita duitnya naruh di Potgo ini kalau di reksadana kapan gitu. Orang gajian itu tanggal 25 sampai tanggal 5. Konsepnya gitu, e-commerce. Tanggal 25 sampai tanggal 5. Kalau duitnya lu masukin udah standby, biasanya nih ya dari gua ngamatin, kalau lu pokoknya udah masukin duit di awal, di sebelum tanggal 25 udah masuk, biasanya selang waktu sampai tanggal 5 itu dia banyak orang memasukkan duitnya tuh ke Ipotgo juga. Jadi dia misalnya punya gajian atau apa, langsung masukin ke reksadana yang sama. Artinya, lo lagi megang harga average staff-nya, di harga lo, posisi lo, begitu banyak orang masuk ke sini, maka average staff-nya makin tinggi dan lo cuannya juga makin tinggi. Oke? Maka lo lihat deh nanti tanggal 5, biasanya nilainya juga tinggi. Ceritanya, posisi sekarang tanggal 27, tanggal 25 ini gajiannya. Ceritanya keuntungannya ini masih 11.000 ya. Nanti setelah tanggal 5 biasanya tuh nyampe 20.000 atau 30.000. Nah, gue biasanya setelah tanggal 5 itu gue sell semua. Gue jual. Gitu. Oke. Nah, gitu. Jadi 25 masukin, tanggal 5 cabut gitu. Sebelum tanggal 25. Jadi baiknya lo masukinnya semuanya pastikan tanggal 23, 22 lo udah masukin. Gitu. Ya. Nah, setelah tanggal 5, lo keluarin. Jadi compounding interest. Keuntungan yang tadi lo itu, walaupun kecil pun, lo ambil, lo masukin lagi dari awal. Setting ulang. Gitu maksud gue. Tapi kalau mau gimana 22 sampai 23 masukin, setelah tanggal 5 keluarin. Nah, terus keluarin. Ya kan, sama keuntungannya kan. Tanggal 23 lagi. Iya, langsung otomatis aja, dibiarin aja. Nanti sama dia, sama sistem dipasangin lagi. Diinvest lagi. Gitu. Ya, dimasukin ntar di tanggal 22, jadi tanggal 5 dikeluarin, tanggal 22 atau 23 itu dimasukin lagi. Iya, betul. Gitu. Oke. Atau enggak setelah tanggal 5 pun lo udah keluarin, biarin aja masukin otomatis lagi dari awal, udah nggak apa-apa. Gitu aja maksud gue. Oh, iya. Pokoknya yang penting tanggal 5 keluarin. Habis itu ntar setelah dikeluarin langsung masukin lagi. Langsung masukin lagi, tapi gitu. biar nggak lupa tanggal 22-23 takutnya lupa. Betul gitu. Banget. Sip, mantap. Udah ngerti. Nah, trik-trik itu, makanya gue sekarang, gue lagi berusaha untuk mengajarkan. Kenapa gue cerita gini juga ke Bang Titus, Bang Andre. Soalnya gue juga mau berusaha untuk ngajarin teman-teman gudang di kantor gue. Kan gajinya kecil tuh, ya kan? Kalau dia naruh duitnya itu cuma di bank, maka duitnya nggak berkembang. Mereka punya gajiannya pakai punya rekening bank ada. Tapi kalau semuanya naruh di rekening bank, maka dia akan kepotong dengan potongan admin. Jadi sayang banget
kenapa nggak dimanfaatin untuk membuat akun IPOT, di mana mereka kalau duitnya nggak kepake, sekecil apapun, pasti ada bunga yang akan lewat. Kalau Bang Titus masih belum percaya sama gua, Bang Titus bikin, masukin aja GoPay dulu, lihat sendiri entar. Silakan. Nggak bilang kalimat keluarin lo kemarin lo. Apa? Malah waktu itu selama ini masuk itu udah diemin aja tuh hampir setahun nggak gua apa-apain. Iya kan, iya. Nah kan, ini Bang Andre bener nggak kalimat gue begitu? Pokoknya masukin aja di min ya. Iya, gue kira waktu itu gue masukin gue diemin hampir setahun lebih apa 2 tahun gitu nggak gue apa-apain, gue bingung. Cuannya lumayan ya Bang Andre ya. Ya lumayan sih. tapi lu nggak ngajarin tanggal 5 dikeluarin coy. Ya kan awal kan makanya gue kali ini gue kasih tahu kan, gue terus belajar kan, improve. Terus improve, gue ngeliat, gue mempelajari terus soalnya di teman-teman kantor, kenapa Bang Titus gue cerita gue prefer untuk pakai IPOT, karena hampir sebagian besar sekarang teman-teman di kantor gue ajarin untuk pakai ini dan mereka terbuka gitu, pikirannya terbuka dan mereka sekarang ngerasain cuannya sendiri gitu. Kan gue nggak endorse apa-apa, gue cuma berdasarkan pengalaman. Nah, nanti Bang Titus setelah ngerasain dulu, gue saranin Bang Titus ngerasain ini di reksadana, ya. Kalau memang udah mantep nih, kayak Bang Andre, dia udah mantep, udah ngelihat ritmenya, udah dapet nih feel-nya, oke, masuk jebret saham, gitu Bang Titus. Ya. Bang Hendy mungkin ngerasa, oh, gue udah punya ajaib, boleh nggak gue punya lain? Bang Hendy boleh punya 3 sekuritas, diikutin juga boleh, mau 5 juga nggak apa-apa, gitu. Silakan aja. Karena statusnya di reksadana maupun di saham setahu gue ini tidak masuk dalam area kena pajak gitu. Setahu gue ya. Akun IPOT belum telepon untuk riset, Pak. Oh iya. Iya, belum apa-apa. Jadi kenapa sih misalnya gua sendiri ya, kenapa sih gua punya 2 sekuritas gitu. Nah, gue kan paling utama adalah di IPOT. Nah, ketika misalnya ya, ini yang lagi terjadi sama gue. UNVR-nya kan gue udah bidik, ternyata dia minusnya diskonnya makin dalam kan. Gue nggak average lagi, gue nggak tambahin dananya lagi pakai akun di sini, akunnya di IPOT. Tapi gue beli baru di NH Korindo di harga yang bawah. Supaya tahu kan, supaya apa? Ketika nanti mengalami kenaikan, gue cuannya dapat 2. Ada di NH Korindo dapat, di IPOT dapat. Begitu. Luar biasa Bapak satu ini. Itu tadi di antara daftar semua yang reksadana itu kayaknya tadi dibeli semua sama dia tuh. Mau yang mandiri sekuritas. Ini binasa Bapak satu ini. Ya kan gue cuman bagi ilmu ya, gue lihat gue kembali ke sini ya. Nah, ini gue kembali ke sini nih. Jadi ajaib. Nah, kebetulan di IDX ini ya, ini udah ada datanya semuanya. Kalau perdagangan yang kemarin lihatnya di mana? Semuanya acuannya di sini bisa dilihat. Ini IDX, diklik, lalu nanti di bagian bawah ini ada statistik. Nah, statistik ini bisa ngelihat dari yang sebelumnya ya. Dari sebelumnya. Nah, gitu. Nah, ini biasanya datanya di sini. Ini data pasar, ini statistik, gue klik. Kayaknya Bang Andre udah gue pernah tunjukin ya, Bang Andre ya, gitu. Lupa lagi nih. Ya. Terus ini gue klik di sini. Nanti kalau nanti Bang Hendy misalnya kebingungan, kalau mau nanya lagi. Nah, ini data perdagangan kemarin, lihat. Ini masuk, dia tinggi. Ini akumulasi ya. Sekitar 600, sekitar berapa dari kumpulan, kalau misalnya seluruh saham itu emiten saham digabung, ya ini geraknya begini. Tuh jatuh kan. Ini kepercayaan investor. Makin tinggi, makin baik, makin turun, makin rendah berarti. Nah, biasanya di bawah sini, ya, di bawah sini, itu ada top gainer, saham-saham yang ngetop. Belum tentu kualitas ya, sekali lagi. Saham ini, emiten ini, belum tentu kualitasnya. Tapi gue bisa kasih gambaran, ini yang terbang tinggi, ya, ini yang turun bawah, gitu. Ya, oke. Sekali lagi, setiap ini saham harus dipelajari dulu, dia bagi dividen atau enggak, kan gitu. Nah, kalau gue tetap ngerekomendasi jangan sembarangan untuk beli saham. Sekali lagi, ini bahaya, harus dipelajarin. Kalau udah expert baru nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pertama kali, gue mau kasih dulu.
ternyata di masa pandemi ini orang asing bener nih pada ngelepas, dan orang investor dalam, orang dalam itu banyak yang beli, investor asing lepas. Nanti iramanya kalau udah membaik biasanya investor asing beli kembali. Nah, ini adalah saham-saham yang top market tuh, yang top ya, itu. Ini ada top marketnya, top tradingnya, top value-nya, frekuensinya gitu. Dan di sini gue mau tunjukin kita make sekuritas itu bener atau enggak gitu, terjamin atau enggak. Contoh, gue kan pakainya Enakorindo sama Indo Premier. Aktif broker dari volumenya ada kan Indo Premier nih, ya bang, lihat kan? Ya. Ada. Ya. Ya, satu. Di aktif broker by value ini ada Indo Premier ada, oke ya. Wah, oke. Aktif by frekuensi Indo Premier ada, ya. Terus kemudian, nah kadang-kadang ini bisa terjadi. Kadang-kadang Enakorindo juga muncul di sini juga bisa, ya gitu. Yang biasanya yang asing isinya orang bule biasanya tuh Valburi, Credit Suisse, ya. Terus UBS Sekuritas, terus Mirai Aset gitu. Biasanya isinya tuh orang bule biasanya. Setahu gue RFBH atau Maybank Kim juga isinya orang bule. Nah, ini jadi gambaran untuk ngelihat. Nah, isinya orang bule apa memang mereka menggunakan dolar? Biasanya menggunakan acuannya ini ya, pendaftarannya gitu ya. KTP-nya biasanya, Bro, gitu. KTP-nya. Dan jadi dibedain. Nah, ini gue punya ini nih, punya link ini nih. Ini gue punya link, nanti kalau mau cari, ini gue kasih rahasia, gue sering banget naruh rahasia. Ini link rahasia gue. Ini kontak, lo boleh catat aja di sini. Dan gue sering banget naruh rahasia nih. Kalau nanti Bang Titus mau daftar aplikasi iPod-nya, klik aja di sini. Tapi masuk dulu link ke link gue ini. Terus kemudian ini aplikasi naiknya, Sekuritas Enakorindo, lo juga boleh buka. Sekarang udah online. Lalu semua saham di bawah, gue taruhnya di bawah. Gue sembunyiin di bawah. Sektor saham yang bagus selama 10 tahun terakhir ini, jadi bisa ketahuan, yaitu saham finansial dan consumer goods. Nah, ini alatnya. Kalau lo mau pakai, ngelihat semua perusahaan pakai RTI. Kalau mau lihat isi perusahaannya, manajemennya, segala macam, transparannya pakai IDN Finansial. Kalau mau data terupdate, pakai Insight Kontan. Kalau mau, nah ini nanti bisa dilihat sendiri deh, gitu ya. Ada jadwal dividennya juga, segala macam di sini, ya. Nah, gua tadi sebentar. Jadi ini nanti kalau mau ngelihat, nah ini gue contoh ya, aplikasi naik nih, gue buka nih Bang Andre ya, lihat ya. Lanjut. Ya, gue mau tunjukin kenapa sih kok sekuritasnya isinya orang bule, kenapa ada yang orang Indonesia gitu. Bukan yang nggak boleh orang Indonesia, tapi biasanya yang diperuntukkan untuk asing, biasanya lu harus depositnya tuh gede, bro. Kadang gue pernah nanya, depositnya itu mintanya berapa? Kadang-kadang 15 juta, 20 juta gitu masukinnya. Kalau yang punyanya luar, untuk orang luar. Itu. Nah, ini ceritanya tapi kan bukan berarti kita maksudnya domestik itu nggak bisa masuk ke situ kan? Oh, boleh. Tapi kebanyakan orang asing di situ, percaya di situ. Gitu. Oh, oke. Lihat nggak? Nih, pendaftarannya lihat nggak? Oh, oke. Oke. Kalau WNA jadinya begini. Nih, pakai Kitas namanya. Iya. Oke. Nah, itu yang gue bilang, ketika lo daftar, lo harus paham juga, ini nomor KTP. Nah, itu harus dipahamin sekuritasnya dulu. Kenapa sih gue pilih 2? Karena murah, itu aja gue bilang. Kenapa gue pilihnya Enakorindo sama Indo Premier? Karena murah, minimalnya 100.000 depositnya. Kalau yang lain mintanya 10 juta, mintanya 15 juta, kan kita nggak punya duit segitu gede. Itu. Artinya lo juga harus nabung dulu kan. Nah, gue selalu ngajarin, khususnya ke mahasiswa BINUS, lo percaya atau enggak, ya. Mahasiswa BINUS seringkali kan buat yang perantauan, gue biasanya ngajak teman-teman yang perantauan untuk ajarin nabung ini. Kenapa? Mereka misalnya terima duit di awal bulan tanggal 1 terima dari orang tua untuk bayar kampus mereka ya. Tanggal 1-nya mereka terima. Tanggal 12-nya atau tanggal 20-nya mereka harus bayar kan, gitu. Dan mereka kalau terima, biasanya dari orang tua mereka dapatnya tuh sekitar 15 juta atau 10 juta. Maksud gue adalah
Kalau lu selagi duit itu diam daripada nggak kepake, maka duit itu dimasukkan aja ke Indo Premier. Lu nggak usah usik-usik, maka selama jenjang itu, waktu itu, maka lu akan mendapatkan cuannya paling nggak. Nanti kan duitnya memang akhirnya lu bayar lagi kan. Lu bayar buat ke kampus BINUS, gue bilang. Gitu. Nah, tapi selama lu udah naruh di situ, maka lu akan dapat cuannya yang dimana dari reksadana pasar uang secara otomatis dia muter sendiri. Begitu. Nah, gue juga cerita hal ini juga ke teman kantor gue yang habitnya itu dia tukang jajan. Jadi dia tukang jajan terus kemudian dia nggak ngerti caranya. Jadi dia habis kalau udah harus bayar kartu kredit, dia udah habis duitnya. Terus gue bilang, selama ini lo taruhnya di mana? Di bank. Coba lo masukin ke Indo Premier. Jadi pada saat duitnya belum kepake, sebelum lo bayar kartu kredit, lo kan orangnya selektif banget, ya kan? Lo bisa bayar pada waktunya dengan uang yang pas. Artinya dengan lo masukin di Indo Premier, di pot, duit itu akan begitu masuk pada tanggal gajian tanggal 27, duit itu akan diputar, nanti lo bayar kartu kreditnya di tanggal 5, lo udah dapet cuannya paling nggak ya sesuai dengan memang duit perputarannya jangka pendek. Nah, makanya reksadana pasar uang memang buat jangka pendek gitu. Ada resikonya? Ada. Tapi dari pengalaman gue, resikonya kecil banget dan nyaris nggak ada. Gue cuma bisa bilang gitu. Gitu. Bang Andre udah membuktikan sendiri, dia dapat cuannya gede juga. Gue juga udah membuktikan sendiri. Gue kenalnya dari 2017, gitu. Terus kemudian ya mungkin itu aja sih dari gue. Bang Titus, Bang Endi mungkin mau nanya? Kapan saat yang tepat buat beli saham? Misalkan, apakah ada waktunya dari bulan ini sampai bulan ini? Terus nggak boleh beli sahamnya dari bulan ini sampai bulan ini? Lo nggak bisa menebak pergerakan pasar. Lo nggak bisa. Walaupun ada alat tools-nya, walaupun dari pengalaman gue ya, walaupun lo ada alat tools-nya macem-macem, mau pakai yang chart Nexus lah, mau pakai apalah segala macem. Pada saat dia lagi turun dalam, lo beli. Intinya gitu. Bang Andre mungkin? Turun dalam kan kita nggak tahu dulunya berapa. Oh, gampang. Kan lo bisa ngelihat aja, Bang. Gitu. Yang tadi yang di IDX tuh apa? Yang misalkan UNVR, IDX segala macam nih, yang ini nih dari tabel ini karena tapi maksudnya di jamnya itu loh, Bro. Oh, nggak usah. Jangan gitu. Jangan pakai jam. Gua saranin tetap untuk pertama kali belajar, ya, ikuti iramanya dulu. Pertama kali belajar, lo tahu masuknya dulu dan nggak perlu ngitung-ngitung jam. Biarin aja dia terbang. Biarin aja, nggak usah jangan pakai jam-jam. Nanti akhirnya jatuh lagi ke maksudnya akhirnya lu jadinya jadi seorang trader jadinya. Akhirnya lo ngamat-ngamatin dan lu pusing gitu loh maksud gue. Iya, gitu. Oke, siap-siap. Ya, gitu. Oke, gue sekarang minta contoh. Pilih salah satu saham yang Bang Andre atau Bang Titus kenal. Gue minta kasus. Mana? Nih, contoh. Gue kasih contoh ya. Yang nggak patut lo beli saham ini. Jauhin barang ini kalau ada yang nawarin. Gue buka ini. Nah, lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Kenal, Bang? Saham ini? Oh, ya, dikasih tahu. Gue tahu kalau ini. Apa ini? Apa ini? Makri, coy. Kena kasus apa? Makri minyak utangnya itu. Oke. Iya. Lo lihat, gue max, gue lihat harganya. Sawit di mana-mana tapi utangnya pajaknya nggak bayar. Lihat nggak? Tidur begini. Dari harga 500 tiba-tiba jadi gocap. Lihat laporan keuangannya merah. Mungkin dia udah banyak utang, terlanjur banyak utang. Dan kenapa harganya cuma nyentuh 50 aja? Karena banyak investor sekarang yang megang harganya udah murah. Ini di dalam ini banyak investor yang megang loh ya. Tapi harganya cuma gocap, nggak naik-naik lagi karena nggak ada yang tertarik gitu. Nggak bagi dividen juga gitu. Reputasinya rusak juga. Tapi ini juga udah dibeli sahamnya. Sahamnya kan banyak juga, udah dibeli orang.
karena reputasinya jatuh, jadinya sahamnya nggak ada yang tertarik beli, makanya harganya sahamnya tidur 50 begitu. Kenapa ada lonjakan di sini? Nih, ini adalah stimulus supaya sahamnya nggak kelihatan tidur. Nanti kalau OJK ngelihat atau pasar modal lihatnya dia tidur datar terus selama bertahun-tahun, maka nanti ini delisting, posisinya delisting akan dikeluarin dari pasar modal. Nah, jadi Bakrinya suruh bayar utang ke para investor. Nah, Bakri Group nggak mau kayak begitu. Makanya dibikin lambung-lambung begini ntar, gitu. Supaya ada pergerakan, nih dibikin kayak begini-begini. Gitu. Oke. Bang Andre, kasih contoh kasus, Bang. Satu saham. Wow. Bang Titus ada nggak? Indofood, makanan. Oke, Indofood. Indofood ada 2. Yang pegang bapaknya sama yang pegang anaknya. Karena kebetulan ya, gue ada pernah dengar tuh. Nah, bapaknya pegangnya namanya Indofood ICBP. ICBP. Nah, ini ICBP. Ini bapaknya yang pegang. Ya. Antoni Salim. Gua Max-nya aja ya. Gua contoh Max. Yeah. Oke. Lo lihat, ini harganya waktu itu dia 12.000. Harganya sebenarnya udah tinggi banget. Terus dia mengadakan stock split. Akhirnya dipecah jadi segini, 8.000 dibanding. Okay. Nah, ini karena gini susah ya ngelihatnya ya. Gua kecilin aja jadi 5 tahun. Nah, ini agak masih karena kena stock split jadi begini nih. Gua kecilin lagi 1 tahun. Nah, bisa kelihatan kan iramanya? Bisa kelihatan nggak? Yeah. Kira-kira kalau misalnya posisinya sekarang 9.700, lu harus beli di angka berapa? Kalau bisa mendekati di 8.000 ini. Lu mau di sini kayak belinya, mau di sini kayak belinya, boleh. Gitu maksud gue. Oke. Jadi, terus barang ini bagus apa enggak? Nah, lihat barang bagusnya. Ini aku kasih trik ya, banyak yang orang nggak tahu nih. Orang belajar main saham, tapi banyak yang nggak tahu. Banyak yang, karbitan gitu loh. Ini data pasar ya. Jadi Bang Hendy, Bang Andre, Bang Titus wajib download ini. Ini namanya data pasar, lalu ada indeks saham. Ya. Nah, indeks saham ini macam-macam, Bang. Ya, macam-macam. Jadi dia ini IDX udah ngukur. Ngapain dia capek-capek buat ini kalau bukan buat kita gitu, supaya orang tuh nggak terjebak. Ada namanya, ini gue bukain. Sebentar, dia lagi ngambil data. Ya. Ada namanya LQ45, ada namanya IDX 30. LQ45 adalah 45 saham-saham yang memang punya kualitas. Tapi kalau gue, biasanya ngacunya, ini ada Sri Kehati. Ini tinggal cari, nah download aja nih filenya. Nanti di sini saham semuanya ditunjukin. Sri Kehati itu, gue rekomen beberapa ya. Karena gue suka buat perbandingan. Sri Kehati adalah saham-saham yang punya sustainable ke arah depan. Yang dia perhatian sama lingkungan, dia punya CSR dengan baik. Ya, ini Sri Kehati. Oke, 1. Ada namanya yang paling baru namanya IDX SGL. Ini adalah klasifikasi baru yang juga mirip dengan Sri Kehati tadi. Yang punya prospek ke depan, dia bakal bagus nih harganya, punya potensial. Nah, ada nggak harga saham yang murah, bro? Gitu. Harga saham yang murah, listnya saham-saham yang masih murah, yang masih bisa gue beli sesuai dengan kemampuan gue. Ada, pilih aja ini. IDX V30. Search, cari. Begitu lo download di sini, ini kan ada tanggalnya. Gue bedain ya, dalam penelitian, kalau biasanya ada namanya evaluasi mayor sama minor. Evaluasi mayor berarti kesalahannya masih banyak. Evaluasi minor berarti kesalahannya udah dikit dan itu pasti barang itu. Jadi ada 30 saham yang lo bisa unduh, yang lo bisa lihat indeks value 30. Artinya, list 30 list saham yang value-nya masih rendah dan lo bisa beli untuk jangka panjang. 2 tahun, artinya duit lo diem ya. Buat 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dia berpotensi. Jadi lo bisa. Nah, kalau misalnya, males lah pilih kayak gitu. Gua mau pilihnya sahamnya yang punya yang high dividend, yang sering kasih dividen tiap bulan, tiap tahun. Nah, lo pilih aja nih.
ada namanya IDX, HIDIV, High Dividend 20. Jadi di sini 20 list saham yang sering ngasih dividennya gede. Gitu. Lo bisa download ini. Kalau gue udah ada namanya evaluasi minor, pasti gue download. Gitu. Ya kalau mayor gue belum. Tapi kalau udah minor, itu lo tinggal download aja unduk, dan kemudian nanti lo lihat listnya. Lo print aja, lo untuk memperkirakan mampu nggak nih gue beli saham ini. Ya, jadi gue kembali di situ. Nah tadi ICBP kembali. Nah belinya di sini. Nah ini dipunyai sama bapaknya. Kalau anaknya Axton Salim itu pegang namanya INDF IDX. Itu biasanya kalau kita kenalnya namanya barangnya kayak Bimoli ya gitu ya. Indofood Sukses Makmur. Ini anaknya dia pendirinya ini Sudono, tapi biasanya ini sebenarnya yang pegang itu si Axton-nya. Iya. Ini harganya segini. Nah, belinya oke, gua ini agak naik ya. Lihat gelombang max-nya dia naik, tapi gua kalau misalnya gua ambil 5.000, mau belinya kapan? Adalah belinya pada saat lagi turun kayak begini. Tuh. Begitu. Jadi, gue saranin Bang Titus, Bang Andre, perhatiin dulu keuangannya, jumlahnya, duitnya berapa, diukur dengan baik, kemudian beli sahamnya paling banyak berapa? 5 aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau 10, kalau belum mahir banget, jangan. Kalau gue udah jam terbang tinggi, jadi gue biasanya gue punya 15 saham. Tapi jangan diikutin. Ya, gitu. Kalau gue udah jam terbangnya udah tinggi. Kalau misalnya baru nyoba-nyoba, 3 saham aja cukup. Gitu, Bang. Ya. Bang Titus, sama atau Bang Hendy punya saham apa? Contoh. Tiga saham Kalau apa 3 lot? BNI atau BRI? Oke. BRI posisinya sekarang BRI posisinya 4.000. Kemarin-kemarin itu lagi 3.000. Taunya dari mana? 5 tahun. Oke. Kemarin pas gini. Nah, iramanya. Kalau misalnya 5 tahunnya begini, masih belum kelihatan, diambil aja max-nya. Kira-kira bakal terbang terus nggak nih? Pasti bisa nembus. Pasti. Nah, pasti bisa nembus di atas 4.740. Ini pasti bisa. Gitu. Perlahan. Iya, ini kan cepat juga ini. Nukik begini, lihat. Jebret gitu. Pasti cepat, pasti bisa, dia akan ngikutin. Maka ada kata terlambat kah kalau beli? Karena dia punya range dari. Betul. Kalau misalnya lo merasa beli aja satu dulu, ya biarin aja kayak BCA, kan terbang juga gitu. Nah, ini Bank BRI segini. Bank tadi satu lagi apa? Bank BNI ya? BNI. Ya oke, BNI. Nah, Bank BNI itu posisinya itu udah 6.000. Kalau dihitung max-nya, posisinya juga sama kayaknya. Nah, dia gelombangnya begini nih. Tuh. Nah, ini malah potensial banget nih. Gue sangat saranin lagi ngambil nih. Ya. Tapi karena ini udah mahal, tergantung sekali lagi kembali ke masing-masing kemampuannya dari Bang Hendy. Mampu nggak beli ini? Kalau mau Kalau mau yang under value ya belinya yang tadi aja Bang BRI dulu karena potensial. Kemarin semua bank pada saat lagi jatuh jebret ke bawah itu semuanya pada beli, termasuk gue juga. Gue beli Bank BCA, gue beli Bank BCA, gue beli Bank BRI beli, Bank BNI beli, terus Bank Mandiri juga beli. Gitu. Ini Bank Mandiri ya. Ya, ini kalau misalnya sekarang ini kalau dilihat antara BNI dan BRI kayaknya lebih bagus BRI karena dia punya grafik itu BRI itu naiknya perlahan lebih pasti kalau BNI kayaknya ekstrim ya. Ya, kalau lihat pokoknya caranya bagaimana Bang Hendy, Bang Andre, sama Bang Titus wajib download namanya RTI Bisnis ini. Gua buka. Untuk ngelihat perbandingannya. Mau pilihnya yang mana? Nah, ini kan ada RTI Bisnis ya. Ada beberapa cara. RTI Bisnis download aja di HP. Lalu nanti lihat apa namanya? Ini BRI nih kebetulan nih.
ya BRI. Biasanya kita bisa lihat di case statistiknya ini. Ya. Bentar, ini sorry. Corporate action. Nah, kalau lihat biasanya ya, ini kan Bank BRI. Bank BRI udah jelas sering bagi dividen. Nah, dividennya itu hitungannya ini nih. Per lembarnya 428, 16, 132, 168. Bisa dibandingin sama bank yang lainnya gitu. Ya. Profilesnya ini statiknya disembunyiin. Nah, ini nih. Ini biasanya gue acuannya begini. Lihat, ya aku mau tunjukin ya. Aku mau tunjukin, lihat nanti pakai RTI-nya di-download, coba dibandingin antara BRI, BNI sama Bank Mandiri, lihat di earning per share-nya. Earning per share-nya adalah rasio antara revenue yang diterima dengan jadi revenue yang diterima dengan profit yang memang udah mereka dapat. Ini perbandingan. Q1-nya, laporan Q1, Q2, Q3, lihat nggak? Dari 66 BRI, terus kemudian dia 16, naik lagi pelan-pelan jadi 32 rasionya. Ya, rasionya, earning per share-nya. Berarti dia nggak minus. Nah, kalau Anda teman-teman buka bandingin sama BNBR tadi ya, dia biasanya minusnya tuh merahnya banyak gitu. Yuk, gimana? Bang Hendy? Ya. Kenapa? Oh, kirain mau nanya Bang Hendy. Oh, enggak. Oh iya. Terus kemudian biasanya pilih saham itu, emiten yang sejenis, pilihnya IPS-nya itu naik. Lihat ya ini ya. 2006, 212, 235, 262, 279. IPS-nya naik terus kan? Nah, pilih yang saham yang IPS-nya naik terus. Gitu. Ya, biasanya sih gitu. Ya. Itu nanti bisa pelan-pelan, semuanya pelan-pelan, berjalannya pelan-pelan gitu. Pakai iPod, setahu gue juga bisa. Sebentar, gue kayaknya bukanya di iPod News. Nah, ini laporannya. Ini banyak orang nggak tahu kalau di iPod itu termasuk website yang sangat baik banget nginfoin ke kita, ya, infoin ke kita saham-saham yang memang untuk bikin perbandingan ya. Jadi kita dikasih tahu gitu. Ntar dulu ya, gue bukain dulu. Nah, ini ada saham. Ini saham. Ini gue klik di sini dari iPod News. Oke. Nah, ini. Terus gue mau lihat perbandingannya. Tadi kan nanya kan, ada BRI. Nah, ini gue ketik aja nih. Ini perbandingan. Ya, lihat nih. Nih ya. Ada yang kurang nggak nih? Jangan BTN jelek. Gue pakai BCA juga nggak mampu menandingi itu, jadi pakai BBNI aja. Oke. Nah, jadinya nih 3 nih. Ya. Sales growth-nya kelihatan. Sales growth minus karena bukannya karena jelek, karena pandemi. Aslinya dia terbang gitu. Market cap-nya di antara Bank Mandiri, Bank BNI, ini paling banyak adalah Bank BRI, Bank Rakyat. Oh, market cap-nya paling banyak. Suratnya paling banyak. Oke. Ini kalau semakin banyak itu semakin baik. Semakin liquid gitu. Semakin bisa dicairin dengan cepat juga. Lo bisa jual juga dengan cepat. Kita perhatiin rasio dari ROA sama ROE. Pasti juga udah ngerti ya, ROA itu ROE ya, buat penghasilan. Dan di sini ada utangnya. Ya, utangnya paling tinggi punya BNI. Paling rendah itu masih yang Bank Mandiri. Di antara 3 ini aja ya. Ini. Ya. Di antara harganya, lihat. Harganya Bank Mandiri 6.700, Bank BNI 6.600. Jadi ini ya. Nah, ini Bank BRI masih punya potensial untuk terbang tinggi gitu, ya. Oke, net profitnya di antara ini pakai rasio ya. Ini 21, ini 10, ini 16. Kalau tetap sekali lagi kalau lihat sekilas kayak begini, ya. Sekilas kayak begini, gua tetap akan beli
memperbanyak untuk beli bank BRI. Selain gue beli di bank BRI, bukan hanya fundamental yang gue perhatiin, tapi lihat dari aplikasinya. Bank BRI berusaha mengejar Bank BCA dengan aplikasinya. Brimo ya, BRImo ya, kayak gitu. Ya, gitu. Jadi dia berusaha untuk mengejar gitu. Lihat ROE sama ROE-nya. Di antara ini 1,3 ini 1,7, ya paling nggak potensialnya inilah. Ya. Pelan-pelan ini nggak harus pelajari sekarang, tapi nanti pelan-pelan akan paham. Kalau gue udah tahu acuannya, jadi gue langsung otomatis. Jadi nggak usah dipusingin dulu ini, tapi relax dulu aja gitu. Sekali lagi, kalau mau beli saham untuk belajar, gue tetap akan ngusulin buka data ini diambil, dibandingkan, di-compare gitu. Ya, ini datanya banyak dikasih. Dan ini taunya ini tapi apaan? Nah, datanya lihatnya gini, ini produk nih. Nah, ini produk, klik di sini ada IDX nih, indeks. Nah, di sini indeks ini dijelasin masing-masing. Buka dulu ya, tunggu ya. Dibuka dulu. Nah, ini kelihatan nih. Tuh, IDX yang tadi gue bilang. Value. Dijelasin, indeks yang mengukur kinerja, valuasi harga masih rendah, kualitas transaksi, kinerja keuangan yang baik. Oke, IDX-nya high dividend. Indeks yang mengukur kinerja harga dari 20 saham yang membagikan dividen tunai selama 3 tahun terakhir dan memiliki dividen yield yang tinggi. Makin dividen yield-nya yang tinggi, itu makin bagus. Gitu. Satu lagi tadi gue pilih yang terbaru. Ini yang terbaru, IDX ESG Leaders. Indeks yang mengukur kinerja dari saham-saham yang memiliki penilaian environmental, sosial, governance yang baik, dan tidak terlibat pada kontroversi secara signifikan, memiliki likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik. Kenapa ini keluar? Data ini keluar. Gua rasa karena lihat ada beberapa perusahaan yang walaupun kelihatannya bagus, tapi secara environmental, sosial, dan governance-nya, tata kelolanya kurang baik. Makanya diseleksi lagi menjadi data ini. Dia muncul lagi. Kalau ada yang bisa semakin selektif lagi, semakin bagus lagi. Karena ini warnanya agak sedikit beda, karena mereka baru umurnya masih muda. Baru keluar lah, gitu. Ini malah kita yang kita perluin untuk semakin belajar. Jadi harusnya, buat para pemula harus mengenal yang mau menjebur ke saham, harus kenal ini dulu. Tapi paling pertama, supaya nggak pusing, adalah reksadananya dulu. Biar duitnya muter dulu. Mungkin itu dari gue. Terima kasih. Ada lagi? Semoga makin paham ya. Cukup sih. Cukup ya? Sementara. Oke, terima kasih. Nanti terima kasih. Ini gue tutup dulu. Terus nanti kalau misalnya ada mau pertanyaan lagi, nanti boleh langsung WA gue aja, Bang Endi, Bang Titus, WA gue aja nggak apa-apa gitu. Tapi paling nggak cara buka pertama boleh nanti langsung di potnya lewat aplikasinya, lewat HP-nya itu bisa dibuka aja gitu. Demikian. Menurut gue itu dulu. Ya, kalau nggak ada, gue akhiri nih. Gue minta izin. Gue cuma mau nanya itu doang, yang cara masukin yang semalam gue bilang itu, apa ya cara masukin buat misalkan 50% buat ini atau 30% cara masukin gimana? Iya, lo hitung. Iya, yang penting lo hitung dulu, lo hitung totalnya dlu. Nanti secara otomatis lo akan kan nanti dari yang tadi kan ada kan yang kasnya itu kan tadi ada kan, lo hitung dari situ. Nah, lo kemudian bagi secara manual lah pakai catatan. Nah, gitu. Nah, untuk tapi akan otomatis ini jadi semuanya dimasukin dulu ke reksadana, ntar dari situ betul. Setelah dihitung baru dia akan otomatis masuk sendiri ke saham. Betul. Itu maksud gua. Jadi karena dengan menggunakan iPod, lu kalau udah dapat cuan, nggak usah lu tips berikutnya. Jangan pernah lu cinta saham sampai mati-matian. Nggak ada gunanya. Jadi kalau lu udah dapat capital gain yang sesuai dengan target lu, ini pola gue ya. Kalau lu udah dapat, lu lepas aja karena nanti duit itu biar diputer lagi sama reksadana pasar uang. Lagi saham lagi turun, pasti ada momennya di mana lu akan punya
saat lo untuk masuk ngambil gitu. Kalau nanti Bang Titus, Bang Hendy atau Bang Andre mau masuk tapi ragu, lo tanya gue aja nggak apa-apa. Nanti gue bantu, gue hitungin, gue liatin. Tapi jangan ganggu gue saranin ganggu gue-nya itu dari jam, misalnya lo ganggu gue dari jam, karena gue biasa setting saham itu dari mulai jam 8 sampai jam 9. Jadi ganggu gue aja nggak apa-apa, pagi-pagi boleh. Lo ganggu gue dari jam 7 ya sampai jam 8. Ganggu aja. Atau enggak gue biasa subuh-subuh kan udah gue biasanya subuh jam 4 gue udah bangun karena gue biasanya nyeting saham. Gitu. Gue kerjaan gue begitu. Jadi jam 4 gue udah subuh, biasanya jam 5 udah bangun. Lu ganggu gue deh, nggak apa-apa. Jam 5 lu ganggu gue. Kalau lu udah matanya melek, lu tanya aja Bang Titus, Bang Hendy, Bang Andre, saham apa nih gini? Gue punya ini, gue mau bidik saham yang ini, rekomennya gimana? Tembaknya di angka berapa gitu. Lo tanya aja nggak apa-apa. Ya. Ya. Oke ya gitu dulu. Thank you, gue mau lanjut kerja lagi. Siap. Siap, bro. Ya. Bang Hendy, makasih. Makasih, bro. Semoga ilmunya udah dapat. Nanti kita share-share lagi kalau nanti dapat. Kalau siang ini tetap gue rekomen, kalau mau beli saham, gue saranin tetap beli Unilever, tapi nyicilnya pelan-pelan. Kalau Bang Andre mau beli, potensial banget, tapi belinya cicil pelan-pelan. Beli satu lot, beli satu lot, lihat dulu pergerakannya gitu. Ya. Jangan beli saham rokok ya. Cukainya lagi tinggi ya. Itu dia. Bilang haram, coy. Amsyong lo ntar, sahamnya Amsyong. Jangan. Oke. Terima kasih. Gua pamit. Thank you semuanya. Makasih. Terima kasih. Thank you Bang Hendy. Terima kasih. Makasih Bang Titus, makasih. Yo, makasih. Yuk, gua pamit.